sudah berkumpul di depan TV ya? Ya. Oh ya, mau layar. sekolah minggu hari ini mau beribadah menghadap Tuhan. Nah, adik-adik yang belum bangun, ayo cepetan bangun. Semuanya harus siap untuk Memuji Tuhan. Ya. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu apa ya? Kita kangen ya sama anak-anak, kita sapa dulu. Oke. Apa kabar? Oh iya. Ya. Tapi sebentar Bu, masih ada yang maem loh. Oh, iya. Maemnya ditunda dulu ya. Iya. Kita harus ibadah dulu. Maemnya nanti ya. Iya. Yuk kita mari puji Tuhan dengan lagu apa kabar. Ini harus berdiri semua ya karena kita mau senam pagi. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari yang lain. Nah, sebelum kita memasuki pujian yang selanjutnya, kita mau doa pembukaan dulu. Baik, ya anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan semuanya, tutup mata. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu karena hari ini meskipun masih dalam keadaan di rumah, kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, berkatilah ibadah di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga anak-anak-Mu tetap setia untuk mengikuti ibadah. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Nah, yuk kita mau lanjut puji Tuhan lagi. Baik, yuk. Kita mau nyanyi apa ya? Kita tuh kan harus hati-hati menggunakan tubuh kita. Ya. Kalau berbicara juga harus hati-hati, nggak boleh berbicara kasar. Kalau tangan juga harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh tangan buat mukul. Boleh nggak sih kita? Nggak boleh. Boleh ya. Ya, harus hati-hati. Iya. Kita gunakan mulut, tangan, dan kaki. Ya. Kita nyanyi. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Semuanya udah semangat. Ada suara apa ya Bu ya? Ada suara apa Bu? Sepertinya ada anak ibu-ibu. Oh ya? Coba. Oh, iya. Wah, itu ada siapa itu? Pak Ijo sama nih Cancan. Lagi ributin apa tuh? Yuk, Coba kita lihat sana yuk. Yuk. Bentar ya Nenek, kita lihat dulu ya. Pak Ijo, Nih Cancan. aku punya surprise nih untuk kamu. Wah, apa itu? Gimana? Di tas, kamu cari sendiri ya, yang plastik warna hitam. Oh, oke. Aku pergi main dulu ya. Oh, silakan. Pak Ijo, Nih Cancan. gimana udah dapat? Udah ini. Makasih ya. Sama-sama. Aku makan coklat deh. Pak Ijo, kamu lihat coklat aku nggak? Yang ada di Enggak, sini. aku nggak lihat. Masa sih? Beneran aku cuma ngambil plastik hitam. Tadi ada kok di sini. Nggak tahu, aku nggak ngambil kok. Pasti kamu yang ngambil. Enggak, aku nggak ngambil.
Pak Pelita tadi lihat dari sana, Pak Ijo sama Nih Cancang ribut-ribut. Ada apa ini? Ini loh, Mo. Iya. Coklat aku hilang. Oh hilang. Nih Cancang taruh mana coklatnya? Taruh tas ini. Oh lah, terus tasnya di mana tadi? Waktu aku mau ngasih surprise untuk Pak Ijo, Ya. aku tinggal main. Oh, Bentar. Terus aku gitu. balik lagi, udah nggak Sudah ada. nggak ada. Oh ya udah, kita tanya yuk. Mas Pak Ijo, tahu nggak coklatnya Nih Cancang di mana? Enggak, Rom, aku nggak tahu. Aku cuma ngambil plastik Oh itu. gitu, cuma ngambil plastik hitam. Waduh, kalau begitu di mana ya coklatnya Nih Cancang? Nah, Nih Cancang, Pak Ijo, dan adik-adik semuanya yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita akan bersama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 7. Kita akan membaca ayat 19 sampai dengan 23. Saya bacakan demikian firman-Nya. Adik-adik silahkan melihat di Alkitabnya, baik di Alkitab seperti ini atau di HP orang tuanya, ibunya, mamanya, ayahnya, papanya. Silahkan dibuka Yosua 7 ayat 19 sampai dengan 23 yang demikian firman-Nya. Berkatalah Yosua kepada Ahab, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akab, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagian dari firman ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ketika itu dipimpin oleh Yosua. Mereka hendak pergi menuju ke tanah Kanaan. Jadi dari daerah Yeriko menuju Kanaan itu melewati kota Ai. Nah, di kota Ai itulah Tuhan mengutus untuk menyerang kota Ai supaya dikuasai dengan 3.000 pasukan. Mereka masuk menyergap kota Ai. Ternyata dari pertempuran itu ada 36 orang Israel yang meninggal. Kasihan ya, karena ikut pertempuran itu. Nah, pada akhirnya bangsa Israel menang dan menguasai kota Ai, sehingga barang-barang kepunyaan orang-orang Ai menjadi milik bangsa Israel. Tetapi ada kejadian yang luar biasa, yaitu Tuhan Allah nampaknya murka kepada bangsa Israel. Kenapa murka, hayo? Atau kenapa marah Tuhan? Karena ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadikan Tuhan marah atau tidak berkenan? Coba. Biasanya adik-adik bikin marah orang tua karena apa ya? Kalau malas,
tidak mau belajar, tidak mau membantu bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, di dalam bagian Alkitab ini Tuhan marah karena ada satu orang Israel yang kedapatan mencuri. Wah, mencuri. Apa yang dicuri? Kita baca tadi, mencuri barang-barang jarahan tadi, yaitu jubah indah, kemudian ada perak, ada emas yang banyak sekali jumlah. Siapa yang mencuri tadi? Yang mencuri adalah Ahan. Karena Tuhan Allah mengutus Yosua mengatakan kepada bangsa Israel, siapa yang mencuri harus mengaku. Nah, disampaikanlah oleh Yosua dan benarlah bahwa akan mengakui itu. Ia berkata, benar akulah yang berbuat dosa. Begini perbuatanku, aku melihat barang-barang jarahan itu, maka aku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Perak itu dibawa sekali. Ternyata benar akan mencuri barang yang bukan miliknya. Karena barang-barang tadi dipersembahkan bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi ternyata malah dicuri oleh Akan. Nah, akibatnya Tuhan Allah marah atau Tuhan Allah murka karena kejadian itu. Nah, sampai pada akhirnya kalau kita baca cerita ini adik-adik, akibat Tuhan Allah yang murka tadi, kemudian Akan dan seluruh keluarganya mendapatkan hukuman. Nah, pesannya sekarang bagi adik-adik, bagi Ni Canjan maupun juga bagi Mas Paijo, bahwa Tuhan menginginkan kita semua anak-anaknya untuk selalu jujur. Apa itu jujur, Ni Canjan? Mengungkapkan Ya, yang bersalah. ya, mengungkapkan apa yang menjadi kesalahannya. Apa itu jujur, Paijo? Tidak mengada-ngada cerita. Ya, tidak mengada-ngada cerita. Nah, salah satunya belajar dari kisah ini, tidak boleh mengingini barang yang bukan miliknya, alias tidak boleh mencuri. Kenapa mencuri tidak boleh? Karena itu bukan barang miliknya. Nah, adik-adik semua di rumah pernah tidak jujur pada orang tua. Misalnya disuruh ibunya, mamanya coba belikan garam di warung sebelah, diberi uang katakanlah 5.000, ternyata garamnya harganya 2.000, tetapi ketika pulang bilang sama ibu, tadi garamnya harganya 5.000, jadi nggak ada kembaliannya, padahal kembaliannya diberikan es krim. Nah, itu contoh perbuatan yang tidak jujur karena mengambil yang bukan miliknya. Tidak jujur yang lain contohnya juga adalah ketika di kelas misalnya melihat barang temannya, wah ada pensil yang cantik nih, gambarnya Frozen gitu ya, wah aku pengen nih memiliki barang itu, maka diam-diam diambil pensil itu, dimasukkan dalam tasnya. Nah, itu perbuatan yang tidak jujur karena mencuri barang milik orang lain, dan perbuatan ini menyebabkan Tuhan marah dan menghukum umatnya. Jadi mulai dari sekarang, adik-adik sekalian yang di rumah, baik kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada guru, teman-temannya, harus jujur mengatakan padanya dan tidak mengingini, tidak mencuri. Nah, sekarang Kak Pendeta mau tanya lagi. Tadi kok aneh ya, coklat yang di dalam tasnya Ni Canjan tiba-tiba kok hilang. Nah, itu dari mana itu? Atau kemana perginya coklat itu ya? Tahu Pak Ijo? Iya Romo, sebenarnya aku yang ngambil coklatnya Ni Cancan. Oh alah, ternyata Pak Ijo yang mengambil. Ini Romo. Nah ya, baik. Nah baik, ini karena Pak Ijo mau
dengan jujur mengakui bahwa tadi mengambil coklatnya nih Chan. Sekarang apa yang harus diperbuat, Pak Ijo? Dikembalikan ke pemilik. Ya, sekarang dikembalikan coba pada nih Chan. Ya, terus harus ngapain? Minta maaf. Nah, coba sekarang minta maaf. Minta maaf ya nih Gak Chan. apa-apa, aku maafin deh. Nah, hebatnya anak Tuhan. Berani mengakui kesalahan, berani jujur, berani meminta maaf, dan berani juga memberikan maaf dan mengampuni. Ya, nah nih Chan nih coklatnya sudah kembali, mau diapain ini? Aku mau bagi-bagi deh. Wah, coklatnya mau dibagi-bagi Pak Pendeta sama Mas Pak Ijo, dapat gak nih? Dapat lah. Dapat juga, ya, boleh. Yuk, dibuka yuk coklatnya. Wah, nampaknya dari sana tuh ada kakak-kakak guru sekolah minggu. Mungkin tahu kali ya, kalau kita mau makan coklat sama-sama. Shalom, Pak Pendeta. Halo Nih Chan, halo Pak Ijo, apa kabar? Tadi sudah mendengar firman Tuhan ya? Nah, sekarang bagi-bagi coklatnya nanti dulu yuk. Kita mau puji Tuhan lagi. Oh, ya. Ya, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Oke, siap ya. Semuanya adik-adik yang di rumah juga siap ya. Kita mau nyanyi bareng-bareng pakai gerakan loh. Jadi semuanya harus berdiri. Ya Mbak Tanti ya. Mari berdiri semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, terima kasih udah ikut memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan firman. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita hari ini kayaknya sudah selesai ibadahnya ya Bu Tanti ya. Kita Ya. mau doa penutup, tapi jangan lupa adik-adik juga harus memberikan persembahan buat Tuhan. Minggu lalu sudah disuruh untuk membuat kotak persembahan ya? Iya, anak-anak di rumah sudah mulai ya membuat untuk kotak persembahannya. Nah, Yang jangan dari lupa kertas. ya, dihias yang bagus dan tolong difoto dan dikirimkan di grup sekolah minggu. Nanti siapa yang paling bagus nanti akan dapat apa ya Bu? Akan dapat hadiah. Wah, Ya. senang banget Sekali. ya. Nah, Baiklah ya, berarti harus mulai rajin ya untuk menyisihkan uang jajan. Ya, baik. Sekarang kita mau berdoa penutup sekaligus doa persembahan ya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami sudah belajar untuk bisa berbuat jujur, mau berani untuk mengakui kesalahan. Tolonglah ya Tuhan, jaga hati dan juga pikiran kami sehingga kami senantiasa hanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, baik di rumah, baik di sekolah, baik juga di masyarakat. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. amin. Terima kasih Anak-anak, Tanti. sekolah minggu udah selesai ya. Lanjutkan aktivitas ya. Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam.